Halo Sobat Keilmuan, nah kita berjumpa lagi di podcast Serba-Serbi LEM FTI UII. Nah, dalam beberapa menit ke depan, saya Iman Alfian akan menemani kalian melalui ruang podcast nih. Nah, ruang podcast ini dapat disaksikan melalui akun YouTube kita LEM FTI UII. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Mbak Indah Komaria, mahasiswa aktif jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Nah, kali ini Mbak Indah didatangkan langsung untuk menginspirasi dan memotivasi kita dan untuk teman-teman yang menyaksikan podcast ini terkait menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang masih ada dalam benak kalian dan juga tentunya berbagi pengalaman dan juga tips and trick yang sangat luar biasa nih. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas terkait bahas PKM bareng peserta lolos BIMNAS 2022 nih. Nah, tanpa basa-basi, kita langsung saja menyapa Mbak Indah nih. Halo Mbak Indah. Halo Iman. Gimana nih kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Iman sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga nih Mbak. Nah, langsung saja nih Mbak, kita di sini mendatangkan Mbak itu untuk memberikan motivasi dan juga menginspirasi teman-teman yang nonton nantinya di podcast Serba-Serbi Keilmuan nih Mbak. Nah, sebelumnya nih aku mau nanya aktivitas Mbak selama ini nih ngapain aja sih Mbak akhir-akhir ini? Kalau untuk akhir ini cuman fokus kuliah sama ngerjain PKN aja sih buat untuk timnasnya. Oke, yang pastinya tidak melupakan kuliah ya Mbak, walaupun kita mengejar PKM-nya. Ya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang menyaksikan yang nanti juga stay tune ya teman-teman. Nah, langsung saja nih Mbak, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan nih yang akan kita kulik bersama sehingga teman-teman yang menonton podcast ini menjadi terinspirasi dan juga termotivasi nih Mbak dengan kedatangan Mbak langsung nih dalam podcast Keilmuan pada kali ini. Nah, mau nanya nih Mbak, karena kan pembahasan kita ini seputar PKM ya Mbak. Nah, bisa diceritakan nggak sih Mbak terkait awal tertarik untuk mengikuti kegiatan PKM ini gitu? Oke. Awal ikut PKM dan tahu PKM itu sebenarnya dari awal maba 2019. Itu di depan perpustakaan WI itu kan ada papan pengumuman besar tuh. Nah, di situ ada ayo submit proposal gitu-gitu. Nah, penasaran kan, tanyalah ke cutting ataupun ke dosen-dosen yang ada di elektro, dan ternyata itu adalah PKM buat sebagai wadah inovasi teman-teman, ide teman-teman buat didanai kayak gitu. Jadi awal tahunnya dari papan pengumuman yang ada di perpustakaan gitu. Berarti dari awal tahun dari papan perpustakaan nih Mbak. Nah, apa sih yang sehingga Mbak tuh memunculkan, oh aku harus ikut PKM nih, terus aku harus ini nih, itu gimana Mbak? Itu awalnya karena apa ya? Karena lingkungan mungkin ya, karena lingkungan dan teman-teman saya yang banyak ikut PKM, jadi pengen ikut PKM juga. Karena apa ya? Kayak PKM itu asik aja gitu teman-teman, dari awalnya ide terus dibikin alat gitu kan. Itu luar biasa kerennya sih. Memang sih Mbak, kalau PKM berbicara terkait PKM itu kan sangat keren gitu loh Mbak di mata orang-orang awam gitu Mbak. Nah, terkait bisa dijelaskan nggak sih Mbak terkait apa sih kelebihan yang didapatkan selama mengikuti PKM gitu, atau apa yang Mbak harapkan dari PKM gitu? Sebenarnya PKM tuh banyak banget manfaatnya ya teman-teman. Dan kebanyakan PKM itu kelebihannya tersirat. Jadi misalkan kayak nambah relasi tentunya juga ya kan, karena di satu tim PKM itu 3-5 orang, dan itu disarankan beda jurusan. Nah, itu kan menuntut kita untuk kenalan sama orang di luar jurusan kita. Nah, itu yang pertama. Terus manajemen waktunya juga. Ada manajemen waktunya juga. Terus kan gak hanya PKM, dan teman-teman punya kesibukan lain kan, ada kuliah, terus ada organisasi. Nah, mungkin dari situ waktu teman-teman ketata lah ke manage gitu. Terus selain itu ada manajemen tim. Manajemen tim itu perlu teman-teman, karena pas di PKM ini banyak ada yang hilang-hilangan lah, terus ada yang slow respon. Nah,
Nah itu gimana cara kita menyikapi itu bisa kita dapetin sih salah satunya di PKM ini. Sama reward, tentunya ada reward nih dari kampus. Rewardnya bisa berupa pendampingan sama ada uang pembinaan gitu dari kemahasiswaan dan banyak lain manfaat-manfaat lain yang ada di PKM ini. Gak bisa dijelasin satu persatu sih sebenarnya. Iya, betul sih Mbak. Istilahnya kelebihan-kelebihan yang didapatkan kita mengikuti PKM itu tersirat gitu loh Mbak. Jadi didapatkan nanti itu sangat besar gitu. Nah, untuk teman-teman juga yang ada di menyaksikan podcast ini, tadi udah jelaskan nih terkait kalau kita mau mengikuti PKM itu ternyata banyak sekali kelebihan atau keuntungan yang didapat nih. Nah, next nih Mbak, kan yang namanya PKM itu kan pasti menuju ke PIMNAS. Nah, teman-teman yang ada di rumah ini pasti juga masih bertanya-tanya nih Mbak terkait PKM itu apa sih dan juga PIMNAS itu apa gitu Mbak? Iya, sebenarnya PKM sama PIMNAS itu satu kesatuan teman-teman. Nah, PKM itu program kreativitas mahasiswa dan PIMNAS-nya Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, PIMNAS ini merupakan puncak dari PKM itu sendiri dan PKM itu lebih ke pelaksanaannya dan sedangkan puncaknya itu ada di PIMNAS. Sebenarnya sama satu rangkaian mereka, tapi puncaknya itu disebut PIMNAS gitu. Oke, berarti harapan dari teman-teman yang mengikuti PKM ini akan melaju ke PIMNAS gitu ya Mbak? Iya, puncaknya. Ibarat kata PIMNAS ini sebagai ajang bergengsi gitu ya Mbak? Oke, nah biasanya kan dalam PIMNAS itu kan ada namanya tim kan Mbak? Tidak terus harus Mbak itu tersendiri gitu. Iya. Nah biasanya tim itu tuh dalam tim itu Mbak Ina ini berperan sebagai apa gitu dalam tim yang saat ini gitu? Karena jurusan saya itu dari teknik elektro, jadi di tim ini saya kebagian di elektriknya teman-teman. Jadi di PKM saya ini yang sekarang kan buat alat yang fungsional skala 1:1 dan itu harus jadi dan di situ perlu elektrik, jadi saya di bagian elektriknya dan teman-teman yang lain itu ada pembagiannya tersendiri gitu. Dan juga bantu bantu ketuanya ini, bantu pembuatan laporannya juga, administrasi dan segala macam kayak gitu. Oke, berarti istilahnya Mbak juga ini berperan aktif ya Mbak dalam menyusun dari tim ini gitu loh Mbak. Nah, sekarang kan alhamdulillah nih Mbak itu dan beserta timnya itu lolos di PIMNAS. Nah, bisa diceritakan Mbak terkait persiapan untuk menuju PIMNAS nih Mbak? Persiapan menuju PIMNAS sebenarnya tuh ada pembuatan poster, artikel ilmiah sama presentasi. Jadi untuk sekarang ketiga itu yang dipersiapkan. Dari presentasinya kan sekarang PIMNAS udah offline ya. Jadi cara presentasi pas langsung bertatap muka itu kayak gimana, kayak gitu. Lebih dipersiapkan mentalnya sih untuk presentasi offline. Iya sih benar-benar harus dipersiapkan mental sehingga kan dari tim Mbak Ina ini membawa nama UII, bukan hanya membawa nama FTI ya Mbak, tapi membawa nama UII juga. Nah, terkait PKM dan PIMNAS nih Mbak. Nah, selama perjalanan PKM sampai Mbak menuju PIMNAS ini itu apa sih hambatan atau keluh kesah dari Mbak gitu selama menjalani PKM ini? Ini jadinya tempat curhat ya jadi. Curhat-curhat dikit Mbak. Okay. Mungkin hambatannya itu ada di ini ya, ada di anggota tim. Kadang ada yang hilang-hilangan atau slow respon kayak gitu. Dan kesibukan dari kuliah juga itu jadi hambatan besar sih di PKM ini. Berarti kesibukan yang ada dalam kuliah gitu ya Mbak, yang ibaratnya menghambat. Oke. Nah, berbicara mengenai PKM itu kan pastinya ada karya ilmiah kan Mbak yang dihasilkan nantinya, tidak hanya berbentuk produk tapinya dalam melalui tahap itu pastinya harus memiliki karya ilmiah. Nah, sebelumnya Mbak ini tuh pernah menyadari nggak sih kalau Mbak itu emang punya basic terkait karya ilmiah atau memang Mbak ini berniat untuk mengikuti PKM dari nol gitu Mbak? Sebenarnya dari nol sih untuk PKM ini, karena dari SMA itu nggak pernah percaya diri terkait tulisan gitu loh teman-teman. Jadi
tahun kedua kuliah itu mencoba beranikan diri untuk ikut PKM meskipun nggak punya basic gitu. Jadi kan di PKM juga nggak sendiri, ada tim, jadi ajak diskusi timnya aja kalau misalkan teman-teman nggak percaya diri sama tulisan teman-teman sendiri gitu. Oke, ketika kita tidak mempercayai diri kita sendiri kan namanya PKM itu kan berarti bertim ya Mbak. Bertim. Berarti nanti misalkan ada support system lah Iya. ya Mbak dari tim Saling- tersebut saling gitu. bantu. Sehingga karya tulis ilmiah yang kita anggap kurang itu mungkin bisa Mungkin malah bisa, lebih wow gitu ya Mbak iya. ya. Oke, nah berbicara mengenai PKM juga nih Mbak, dan juga tadi sempat Mbak itu menyinggung terkait jurusan. Nah, apakah yang selama kegiatan PKM ini didukung atau disupport langsung nggak sih Mbak oleh jurusan terutama atau di FTI ini sendiri? Gitu? Sebenarnya kalau untuk dukung enggaknya semua pasti mendukung. Dari kampus yang mendukung pendanaannya juga, sama kayak program pendampingan itu ada dari kampus teman-teman. Jadi dari teman-teman bikin ide sampai nanti PIMNAS itu didampingin penuh. Jadi oleh salah satunya ada tim PKM Corner yang ngurusin PKM. Jadi segala macam pendampingan dan apapun urusan PKM itu PKM Corner. Jadi pendampingannya itu melalui PKM Corner untuk tim-tim PKM kayak gitu. Ternyata dukungan dari kampus itu sangat wow gitu ya iya, Mbak ya. Karena sangat emang maksimal. nanti ujungnya itu teman-teman yang dari PKM ini kan akan membawa nama baik Nama, UI ya, iya. sehingga dipersiapkan dengan baik oleh UI-nya itu sendiri. Nah, untuk teman-teman yang menyaksikan podcast ini juga yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita pada kali ini, itu ketika teman-teman ingin memulai sesuatu itu kan pasti di FTI ini sendiri dan juga di UI itu sendiri menyiapkan wadah gitu teman-teman yang besar, itu tadi ada di PKM Corner. Nah, biar berbicara mengenai PKM juga nih Mbak, PKM itu kan banyak bidang atau pengembangannya gitu loh Mbak. Ada PKM KC, PKM PM dan segala macamnya itu. Nah, kenapa sih pada akhirnya Mbak itu memilih PKM KI gitu loh Mbak? PKM KI ya karena luaran dari PKM KI sendiri itu adalah alat. Jadi itu mungkin yang relevan sama jurusan. Jadi kan kalau di PKM tuh ada KC, PI sama KI untuk teknologinya teman-teman. Jadi dari ketiga itu sebenarnya tertarik semuanya, tapi karena kemarin alhamdulillah lolusnya di KI ya di KI karena relevan sama jurusan gitu. Karena bikin alat. Selain relevan dari jurusan berarti alhamdulillah lolos juga ya Mbak gitu. Nah, berbicara PKM lagi nih Mbak, ketika kita mau mengajukan proposal atau mau ngikut PKM ini, apakah awalnya itu kita langsung memilih, oh saya harus ngikut PKM KI atau saya harus ngikut PKM KC, atau memang nanti dari proposal yang dikirimkan itu akan difiltersasi atau gimana gitu loh Mbak? Iya benar, jadi awal bikin proposal itu langsung teman-teman tentukan, oh ini masuk ke PKM KI misalkan atau ke KC. Jadi itu langkah utama untuk salah satunya itu bikin kayak gitu, nentuin skemanya dulu. Jadi di PKM itu banyak yang salah kamar lah ibaratkan. Jadi dari KI itu masuk ke KC atau sebaliknya, itu gitu teman-teman. Jadi awalnya tentuin skemanya dulu, mau PKM apa, KC kah atau KI atau PM atau yang lain kayak gitu. Jadi Gitu ya Mbak. Berarti bisa disimpulkan tuh bahwasannya ketika kita ingin mengikuti PKM itu benar-benar tidak hanya siap setelah kita masuk PKM, tapi sebelum kita mengikuti PKM itu sendiri kita harus siap juga ya Mbak ya. iya udah harus tahu Oke. mau kemana arahnya. Nah, berbicara PKM sudah nih Mbak. Nah, sekarang kita akan membahas terkait PIMNAS nih Mbak. Nah, berbicara mengenai PIMNAS, ketika nanti alhamdulillah misalkan nih Mbak itu dikeluarkan menjadi pemenang. Nah, harapan kedepannya dari Mbak setelah mengikuti PIMNAS ini apa sih Mbak? Kalau ditanya harapan sih pengen berbagi ya ke teman-teman yang memang pengen ikut PKM dan nggak percaya diri sama idenya. Itu pengen rasanya kayak nggak apa-apa dicoba aja idenya kayak gitu. Pengen memotivasi aja sih buat teman-teman yang belum percaya diri. Sama saya dulu juga kayak gitu, belum percaya diri tapi dicoba akhirnya alhamdulillah bisa.
Alhamdulillah ya Mbak. Jadi Alhamdulillah. ketika kita memulai sesuatu tuh dengan Bismillah atau dengan lakukan dengan baik iya. itu kan pastinya ada impact gitu ya Mbak yang datang ke kita. Nah, mungkin nih Mbak bisa memberikan motivasi dan juga menginspirasi teman-teman yang nonton podcast kita pada kali ini nih Mbak. Nah, semoga teman-teman yang nonton pada podcast kali ini tuh bisa termotivasi dan juga terinspirasi nih dengan didatangkannya langsung Mbak Indah nih. Mungkin bisa memberikan terkait pesan atau memotivasi nih teman-teman yang ada di rumah gitu Mbak untuk mengikuti PKM kah atau sehingga nanti bisa mengikuti jejak dari Mbak Indah nih ya Allah, sehingga amin. bisa lolos PIMNAS atau bisa jadi juara PIMNAS juga nanti. Amin. Iya, amin. Kalimat motivasinya itu turun temurun ya, ini saya dapetin dari Kating. Nah, kata beliau itu ini hidup cuman sekali, masa mudanya kita cuman sekali, jangan pernah takut untuk mencoba. Jadi teman-teman meskipun ide teman-teman itu apa ya, teman-teman kayak oh kayaknya idenya nggak ini sih, oh takut ini, nggak apa-apa dicoba dulu aja, nanti dibantu sama tim-tim yang lain, anggota-anggota yang lain kayak gitu. Jadi itu pertama jangan pernah takut untuk mencoba. Itu teman-teman. Pesan dari Mbak Indah itu jangan pernah takut untuk mencoba. Nah, untuk teman-teman juga yang ibaratnya itu kurang atau kurang percaya diri terhadap karya ilmiah kalian atau kurang percaya terhadap terhadap karya kalian nih teman-teman. Nah, itu dari kami bidang keilmuan itu mewadahi teman-teman untuk ada namanya levitasi. Nah, nanti di levitasi ini sendiri teman-teman bisa diajarkan atau bisa ibaratnya untuk memulai awal menuju PKM gitu ya Mbak istilahnya. Karena di levitasi nanti itu ibaratnya mirip-mirip dengan PKM sih Mbak, tapi skalanya masih dalam Masih fakultas, kecil. masih kecil gitu Mbak. Nah, itu dia tadi obrolan seru kita nih dengan Mbak Indah tentang bahas PKM bareng peserta lolos PIMNAS 2022 nih teman-teman. Nah, ternyata seru juga nih terkait narasumber kita pada kali ini. Nah, dari obrolan kali ini hal-hal yang dapat kita pelajari itu terkait persiapan terkait PKM, apa itu PKM tadi dan juga apa itu PIMNAS, sehingga nanti teman-teman ke depannya yang menyaksikan podcast ini atau penonton setia dari podcast Keilmuan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri dapat termotivasi dan juga dapat terinspirasi nih dengan didatangkannya langsung Mbak Indah selaku peserta yang lolos di PIMNAS 2022 nih. Nah, kita doakan bersama juga agar tim kita di UI itu sendiri berjaya dan juga mendapatkan hasil yang maksimal nantinya juga di PIMNAS itu sendiri nih Mbak. Nah, oh ya, jangan lupa untuk teman-teman follow akun media sosial kita di Instagram kita di IG LEM FTIUII dan juga subscribe, like, and comment. Nanti videonya ini akan ditayangkan di YouTube LEM FTIUII untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru serta menjalin silaturahmi antar mahasiswa nih. Nah, saya rasa cukup sekian nih Mbak terkait bincang-bincang kita pada pagi hari ini dan juga pada kali ini nih Mbak. Di podcast Serba-Serbi Keilmuan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia nih. Nah, apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Lebih dari kurangnya, saya Iman Alfian dan juga Mbak Indah selaku guest kita pada kali ini. Kami semua pamit undur diri and see you untuk podcast next ke depannya.